Saya mau minta tanggapannya Bu Maria, kayaknya sudah ada catatan unik terkait dengan pertemuan ini, seperti apa sih mekanismenya, kemudian penjelasan dari Mbak Maria. Iya, baik, terima kasih. Kalau kita mendasari pada KUHP yang baru ya, itu memang sudah menjadi dasar hukum untuk penegak hukum melakukan restoratif justice. Nah, kita lihat syarat dari restoratif justice. Yang pertama itu adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana, yang kemudian tindak pidana yang dendanya masuk dalam kategori 3 itu 50 juta dan ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, ancaman di bawah 5 tahun ini, Bu. Iya. Nah, ketika kita bicara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, di dalam KUHP pasal 2 ya, kalau saya tidak keliru pasal 2 itu ditegakkan bahwa acara pidana yang dijalankan oleh dalam sistem peradilan pidana berlandaskan prinsip diferensial fungsional dengan berpedoman pada proporsional dan profesional. Nah, kalau kita bicara proporsional, keseimbangan ya, keseimbangan dalam penegakan hukum dan juga penegakan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran atau tindak pidana yang disangkakan ini kan ada kategori yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum ya, masuk dalam ancaman. Ada yang di bawah 5 tahun, berarti memenuhi. Ada yang di atas 5 tahun. Tapi ya. SP3-nya udah keluar, Bu. Apakah akan menghapus semua begitu? Seperti apa mekanisme? Kalau kita bicara dalam konteks tadi acara pidana yang dijalankan oleh penyidik dalam hal ini, penyidik itu tidak serta-merta hanya berlandaskan kepada KUHP ya. Ada yang namanya ilmu bantu dalam proses penegakan hukum. Ada logika, kemudian Tadi Bang Andi menyebutkan rasa manusiawi begitu ya juga. Iya, semuanya itu kan pemikiran, konstruksi berpikir yang dibangun oleh penyidik ya. Tetapi kalau saya sebagai akademisi, saya melihat pada kasus ini, maka SP3 yang dilakukan itu harus memenuhi kategori dari RJ yang ada, yaitu yang hanya di bawah 5 tahun terhadap yang di atas 6 tahun. Nah, ini berbahaya kepada konsekuensi yang diterima oleh penyidik nantinya. Nah, statusnya seperti apa, Bu? Kalau hanya pasal yang di bawah 5 tahun aja yang terhadap tindak pidana lain itu tetap dijalan. Iya, kalau menurut Mungkin saya ada tambahan ntar ya. Jadi Amsyong ini tadi setelah saya rugi bandar ini. Saya ada tambahan, Bu, yang untuk itu. Itu ada kesepakatan bersama antara saksi terlapor dan saksi pelapor. Kesepakatan itu tidak bisa mengesampingkan pasal undang-undang. Artinya begini, RJ itu dilaksanakan ya. Selain dari rasa kemanusiaan itu. Benar dikatakan itu selain Pak Jokowi ada 3 lagi ya sebagai saksi pelapor. Hari Senin tanggal 12 itu mereka dipanggil. Ini ada permintaan RJ ya dari Bang Egy Sujana ya dan Bang DHL itu. Bagaimana menurut teman-teman semua kan? Ini saya teman-teman saya kan. Nah, dia setuju, tanda tangan semua. Itu yang disebut pasal subjektif pasal 29, tapi pasal 5 yang minimum 5 tahun nggak bisa. Semua sudah bersetuju. Kalau semua kesepakatan bisa melanggar undang-undang, ya gawat hukum kita. Ya kan bisa lucu dia. Kan lucu dia bilang kan. Orang itu mau berdamai, ya kan? Orang itu menunjukkan yang namanya adalah ini ada rasa kemanusiaan itu, ya. Orang ini tugasnya menjerumuskan orang aja jadi klien. Rusak Solo ini, rusak hukum. Jadi begini, saya sudah tegaskan. Memang dia begitu. Kalau kita mau lihat, ini kita kedepankan namanya tali silaturahmi, NKRI. Enak banget nanti orang korupsi demi silaturahmi, nggak usah korupsi lagi ya. Tanggapan Bu Maria bahwa hanya boleh dikenakan nggak bisa. Saya tidak mau lepas bicara tentang hukum, bukan kapasitas saya. Tapi saya melihat konstruksinya adalah begini, ya. Adalah rasa kemanusiaan diutamakan, rasa negarawan yang diutamakan. Kalau gitu pencuri nggak usah dihukum. Artinya di sini proses hukum silakan. Tugas Pak Jokowi di sini ya, beliau datang silaturahmi, diterima dong. Dan melihat dari sisi kemanusiaan beliau, bahwasanya dia butuh Pak Egy Sujana untuk berobat. Ya. Saya mau tegaskan. Dan ada namanya restoratif justice karena beliau dicekal. Karena beliau dicekal itu ya harus mengeluarkan hasil pencekalan itu. Nanti juga seperti itu. Bang Ahmad ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Hadir bersilaturahmi
Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah panas, tapi sebelum ke Bang Ahmad, saya mau ke Bu Maria lagi. Bu, kalau sudah seperti ini, sudah keluar SP3, padahal tadi Bu Maria mengatakan harusnya hanya berlaku untuk pasal di bawah ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kalau sudah seperti ini, bagaimana perlakuan hukum selanjutnya, Bu? Nah, terhadap perlakuan hukum selanjutnya, itu ya, maka ketentuan yang mekanisme yang dilakukan oleh penyidik ini punya dampaknya ya, punya dampak hukumnya gitu. Karena di dalam pasal 158 itu kan diatur mengenai upaya hukum semacam keberatan gitu ya. Karena status tersangka itu kan masih diterima juga oleh tersangka lainnya gitu kan. Adalah berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah itu. Ya, nah itu kan macam-macam pelaksanaan upaya paksa itu apa saja, penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya gitu. Nah dengan demikian jika ini RJ yang sudah dilakukan, memang undang-undang KUHP baru itu menetapkan bahwa kesepakatan yang sudah dibangun maka berdampak kepada penghentian penyidikan. Ada lagi, supaya berkekuatan hukum tetap harus minta penetapan pengadilan. Nah sekarang pertanyaannya, udah minta penetapan pengadilan belum ini? SP3 ini? Kesepakatan yang dibuat itu. Itu ada di dalam KUHP loh. Sebelum SP3, Bu, harus ada penetapan pengadilan begitu? Iya, betul. Penetapan pengadilan penyidik yang kemudian diajukan oleh penuntut umum. Setelah dikeluarkan atau sebelum dikeluarkan? Kesepakatan yang dibuat ini harus diajukan penetapan. Karena asumsi kita, karena SP3-nya sudah keluar, berarti mungkin itu sudah dilalui. Bisa saja ya, karena kan dari penyidik ini kan tidak melakukan konferensi pers atau penjelasan kepada masyarakat. Tapi kembali lagi Bu, itu kan akhirnya menghapus semua pasal yang lainnya dengan SP3 ini. Sudah mantan tersangka, sudah bebas kedua. Bagi saya ya, dari akademisi tetap memandang bahwa RJ yang dilakukan itu hanya sebatas kepada pasal-pasal di bawah 5 tahun. Ini jangan sampai kita salah memahami penjelasan pasal 80 dari syarat RJ. Nah ini dia Bang Ahmad, syarat RJ. Bang Maria ini PR-nya banyak nih, 14 hari setelah dilimpahkan berkas ke kejaksaan juga kan, artinya ini mulai kebut-kebutan, PR-nya mulai nambah. Langkah apa selanjutnya?